Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Revogansa. Pada sore ini saya akan membahas terkait dengan PMK nomor 103 tahun 2021, yaitu tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan hunian rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021. Nah, ini tuh maksudnya apa sih ya? Bahasa simpelnya ya, tujuan saya di sini memang memberikan sebuah peraturan perpajakan tuh agar teman-teman lebih mudah ya mencernanya gitu. Bagaimana karena bahasanya undang-undang kan biasanya baku banget dan agak sulit dicernanya. Jadi gini, intinya insentif ini diberikan kepada konsumen ya yang ingin membeli rumah di periode dari Maret 2021 sampai Desember 2021 ya. Kita ketahui di mana di PMK sebelumnya, yaitu PMK 21 ya, sebetulnya sudah ada insentif ini yang berlaku dari Maret sampai dengan Agustus ya gitu. Nah, kita tahu di pemerintah, dalam hal ini Ditjen Pajak ya, ingin memberikan insentif ya kepada sektor properti ya, agar sektor properti ini tidak tenggelam atau tidak tidak loyo di kala pandemik ini gitu ya. Jadi walaupun pandemik memang memberikan dampak yang luar biasa terhadap ekonomi, bagaimanapun harus terus dipicu agar sektor ini tetap minimal walaupun tidak tumbuh adalah bertahan gitu. Nah, insentif yang diberikan pemerintah salah satunya adalah insentif PPN-nya. Nah, ini yang pertama ini di PMK 21, teman-teman mungkin masih ingat ya, yaitu diberikan masa perpanjangan dari Maret sampai Agustus 2021. Nah, di PMK 103 ini, ya saya belum buat slide-nya, tapi nggak ada masalah. Intinya hampir sama dengan yang PMK 21 ini, cuma nanti ada bedanya sedikit. Nanti ada kode namanya kode unit rumah yang harus didaftarkan di kementerian yang menyelenggarakan perumahan, ya bisa Kementerian PUPR atau BPN. Nah, itu nanti teknisnya akan diatur lebih lanjut ya. Nah, silakan nanti teman-teman untuk berkoordinasi, terutama yang developer, berkoordinasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perumahan gitu ya. Nah, dalam hal ini Menteri PUPR ya. Nah, kita ketahui yang diberikan insentif ini adalah rumah tapak ya dan unit rumah susun, termasuk ruko ya. Ruko kan rumah juga ya, cuma rumah untuk sebagiannya untuk usaha dan rukan rumah kantor. Jadi ruko ataupun rukan juga sama diberikan fasilitas sepanjang nanti nilainya, kalau di PMK sama ya, memiliki harga jual maksimal 5 miliar ya. Masih sama yang PMK 21 dengan yang PMK 103, maksimal 5 miliar diserahkan pada periode pemberian insentif, dalam hal ini Maret sampai Agustus tadinya, sekarang diperpanjang Maret sampai dengan Desember 2021 ini. Jadi masih bisa ya teman-teman yang mungkin masih ada berkeinginan, terutama pengantin baru atau yang mungkin ingin beli rumah ya gitu. Teman-teman bisa manfaatkan insentif ini. Kalau yang subsidi, perumahan subsidi itu kan sudah ada insentif ya. Kalau yang perumahan subsidi yang harganya di bawah sekitar 140 juta itu tidak pakai insentif ini, tapi sudah ada insentif PPN sendiri, yaitu PPN-nya dibebaskan ya untuk yang perumahan subsidi. Tapi kalau ini untuk perumahan yang real estate ke atas, pakainya ini teman-teman, insentifnya pakainya PMK 21 dan PMK 103. Jadi PMK 21 itu yang dari Maret sampai dengan Agustus ya. PMK 103 juga sebetulnya sama, seharusnya itu dari Agustus sampai dengan Desember. Cuma sepanjang memang masih diserahkannya sebelum PMK 103 ini terbit, yang penting dari Maret sampai dengan Desember 2021 masih bisa gitu. Nah, ini ada tambahan syarat nih kalau kita lihat di PMK 231 itu, PMK 103 maaf. Ya, jadi selain memperpanjang PMK 103, yang harus diketahui oleh teman-teman ini, PMK ini selain memperpanjang juga mempertegas dan menambahkan sedikit syarat terkait dengan persyaratannya gitu ya untuk mendapatkan insentif ini. Nah, kalau di sini di PMK 231 ini kenapa saya bilang mempertegas? Karena di PMK 21 yang sebelumnya itu tidak ada kata-kata sebagai toko atau kantor. Jadi di lapangan ini kadang bingung apakah ruko mendapat apa enggak, walaupun
dalam sosialisasi, DJP maupun sebagainya dapat kok gitu kan, cuma masih ragu. Nah sekarang dituangkan di PMK-nya ini bahwa ruko atau rukan ya ini dapat gitu. Nah ini ada di pasal 2 ayat 2 dasar hukumnya gitu ya, jadi nggak usah ragu lagi nih. Kalau jadi nggak hanya rumah tapak yang kayak perumahan biasa atau apa, tapi juga rukan dan ruko sepanjang harganya maksimal 5 miliar ya. Ingat, maksimal 5 miliar ini juga bukan progresif teman-teman. Jadi bukan berarti yang di atas 5 miliar misalkan 8 miliar gitu ya, 5 miliarnya dapat, yang 8 miliarnya si selisihnya nggak dapat, bukan. Kalau sudah 5 miliar lebih maka tidak mendapatkan insentif sama sekali ya gitu. Maksudnya insentif ini seperti itu, bukan progresif ya. Nah ini syaratnya. Yang penting ditandatangani atau jual beli ya, artinya kayak gini nih periodenya. Jadi teman-teman supaya lebih gabang gambarannya, ini sama dengan waktu PMK 231 PMK 21 sorry. Jadi ilustrasinya seperti ini nanti. Cuma bedanya sekarang diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi tidak berubah ya ilustrasinya. Jadi artinya selama periode yang ini, selama periodenya nanti teman-teman penyerahannya itu di masa Januari ya, kemudian maksimal di Agustus. Nah sekarang kan diperpanjang lagi nih sampai dengan Desember. Nah berarti selama sampai dengan bulan 12 ya, itu penyerahannya atau jual belinya ya, dan surat keterangan lunas atau BAST-nya itu dalam periode ini ya, maka ini mendapatkan insentif nih teman-teman. Ataupun ini kan kalau hard cash ya, cash keras. Bagaimana dengan kalau misalkan soft cash atau misalkan cicilan lah gitu ya, cicilan tapi nah kalau yang cicilan dan memang dilunasinya serah terimanya ya, serah terima itu adalah developernya gitu ya, serah terima di developernya. Yang penting ini lunas di developernya, bukan lunas di banknya gitu ya, lunas di developernya itu. Yang penting uang mukanya itu dari mulai Januari nih ya, udah masuk Januari, uang mukanya ini lihat ya. Nah boleh misalkan cicilan pertamanya uang mukanya di Januari ya, sebelum Maret lah pokoknya, Februari ini masih bisa nih, dan sepanjang. Nah jadi kuncinya ini adalah pertama kali uang mukanya ya maksimal yang harus di patokannya ini, dan ini BAST-nya itu nggak boleh lebih dari periode insentif gitu. Dalam hal ini 31 Desember udah nggak boleh. Kalau kemarin Agustus kan udah nggak boleh nih ya. Nah kalau sekarang uang mukanya jangan sampai kurang dari Januari ya, BAST-nya jangan sampai lebih dari Desember, gampangnya gitu. Nah bagaimana kalau cashnya uang mukanya sudah terjadi yang pertama kali, atau cicilan pertama atau soft cash itu ya sudah terjadi di sebelum Januari 2021 ya. Nah walaupun penyerahannya BAST-nya adalah di masih dalam periode insentif ya teman-teman ya, tapi karena ininya uang muka pertama kalinya jatuh sebelum Januari. Nah ini beda ya dengan yang di atas ya. Kalau di atas jatuhnya setelah Januari ya, atau setelah tanggal 1 Januari, ini sebelum 1 Januari, maka ini tidak mendapatkan fasilitas teman-teman model yang seperti ini ya. Kalau ada transaksi seperti ini, jadi harus maksimal. Ini lihat di sisi kirinya itu uang muka pertama kalinya itu harus masuk setelah 1 Januari Januari 2021 gampangnya. Dan serah terimanya itu jangan lewat dari 31 Desember gitu ya. Kenapa 31 Desember? Karena ini kan udah diperpanjang. Kalau dulu 31. Nah ini yang pertama nih, ini tuh PMK 21. Ini kan udah nggak berlaku ya, diperpanjang dengan PMK 103 ya gitu. Ini dulu sampai sini harus teman-teman harus clear supaya mendapatkan insentif harus seperti itu timelinenya gitu ya. Oke, ada intinya sih sebenarnya itu yang berubah, cuma itu PMK 103 ini memperpanjang fasilitas yang diberikan di PMK 21. Nah, cuma teman-teman harus ketahui lagi nih apa aja nanti yang berubah. Oke, jangan kemana-mana, terus simak ya. Jadi harus sampai habis, karena kalau enggak nanti pemahamannya sepotong-sepotong. Nah, tadi ya, nah ini serah terimanya yang penting paling lambat ya, seperti saya bilang 31 Desember. Aktenya jual beli atau PPJB lunas ya. Nah ini jadi kalau yang di PMK sebelumnya kan surat keterangan lunas, jadi ini diganti harus PPJB ya, perjanjian pengikat jual beli PPJB lunas. Oke, belum jadi akte jual beli, no problem, yang penting ada PPJB. Jadi nggak cukup hanya keterangan lunas, jadi harus ada PPJB lunas gitu ya. PPJB menyatakan lunas gitu, atau akte jual beli
dalam periode investasi, dalam periode insentif. Kemudian, nah ini harus diperhatikan, berita acara serah terima paling sedikit harus memuat. Nah ini juga yang tidak diatur, tidak diatur secara detail lagi, diatur tapi ada syarat tambahan ya. Kalau di PMK 103 itu selain NPWP, NIK gitu ya, ada ini nih teman-teman yang baru. Nah ini ada syarat yang baru nih, new ini. Ini syarat baru nih di PMK yang 103 ini, yaitu ada kode identifikasi rumah yang diserah terimakan itu di dalam BST ininya. Jadi serah terimanya tuh harus mencantumkan kode ini. Ini mintanya di Kemen PR ya, itu yang perumahan ya, yang membidangi. Saya nggak tahu apakah itu Kemen PR atau BPN ya, pokoknya kementerian yang membidangi perumahan gitu. Jadi kode ini nanti developernya nanti yang nyari, bukan konsumennya ya gitu. Jadi developernya yang meminta kode ini gitu ya. Nah, koordinasi sama kementerian yang menyelenggarakan urusan perumahan. Nah, kemudian berita acara yang tadi nih kalau udah dibuat oleh developer dan konsumen harus didaftarkan. Jangan lupa, ini baru nih, ketentuan ini baru di PMK 103. Di PMK sebelumnya, PMK 21 belum ada gitu ya. Kementerian yang melarang urusan bidang rumah paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya setelah berakhirnya serah terima. Jadi misalkan ini bulan Agustus BA serah terima, oke, dapat kan insentif kan, nanti Septembernya harus segera dilaporkan BST tersebut ya gitu. Nah kemudian tadi ya, rumah tapaknya udah jelas paling tinggi 5M, ini masih sama ya. Permatokan kondisi siap huni dan baru. Nah ini kalau second gimana? Nggak bisa. Berarti kalau second harus baru ya, baru dari developer. Jadi kalau udah dioper, udah dipindah tangan kan nggak bisa gitu ya. Kemudian merupakan rumah tapak untuk yang rumah susun yang telah mendapatkan kode tadi. Jadi developer harus minta kode identitas rumah tersebut gitu ya. Kemudian bersifat pertama kali diserahkan oleh PKP penjual yang melakukan pembuatan rumah tapak susun dan belum pernah lakukan pembinaan tanganan. Jadi harus pertama kali. Kalau misalnya udah tadinya misalkan Januari udah dibeli sama si A, ternyata si A batal kredit atau apa, dijual oleh si B, nah itu atau dialihkan si B, itu nggak bisa gitu. Atau istilahnya sudah pernah dipindah tangankan, nggak bisa gitu ya. Kode identitas sebagaimana dimaksud merupakan kode identitas rumah tapak ya dari kementerian ya, yang disediakan melalui aplikasi sistem kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan. Ini apakah Kemen PR atau WPN saya kurang paham, tapi yang jelas silakan dicari atau dikoordinasikan dengan Kemen PR gitu ya. Dalam hal atas rumah tapak susun telah dilakukan pembayaran uang muka. Nah tadi ya yang case yang di sini nih. Nah nih kalau ada uang muka seperti apa nih case-nya? Nah kalau ada uang muka sama, yang penting 1 Januari sudah dilakukan pembayaran, jangan sebelum 1 Januari gitu maksudnya. Jangan sebelum 1 Januari. Kalaupun udah ada cicilan oke, tapi cicilan pertamanya nih pertama kali nih. Ingat ya, ada kata ulangnya. Pertama kalinya dilakukan 1 Januari ke atas. Jadi jangan sebelum 1 Januari gitu. Nah, ini pasal berikutnya pemenuhan dilakukan periode tadi ya sama ya. Jadi yang penting serah terimanya tuh harus dalam periode ini nih. Dalam periode ini ya, yang besar ini, yang periode ini ya. Nah, ini periode ini gitu. Kalau misalkan setelah 31 Desember 2021 ya nggak bisa gitu. Nah, terus apa lagi? Oke, yang sama ya, masih sama berarti ya. Manfaatkan satu orang satu sama nih. Jadi nggak boleh misalkan si A tahun ini beli rumah, B di perumahan yang lain, rumah A di tempat C, di tempat D gitu ya. Ini nggak boleh. Jadi satu orang hanya boleh mendapatkan satu fasilitas ini. Ya ingat ya. Jadi nggak boleh. Artinya ini memang benar-benar membantu untuk yang memang bukan jualan rumah, tapi untuk penghuni, memang yang dibeli untuk dihuni gitu ya. Gitu. Jadi kalau untuk dijual beli itu nggak bisa. Gitu. Nah kemudian orang pribadi sebenarnya meliputi boleh WNI ya yang udah punya KTP, NIK atau NPWP, dan juga warga negara asing yang sepanjang dia sudah memiliki NPWP. Sepanjang juga ketentuan memenuhi syarat ketentuan undang-undang dibilang pemilikan rumah tapak atau rumah hunian, rumah susun bagi warga negara asing. Jadi kembali lagi ke undang-undang yang teknis ya terkait dengan undang-undang yang berlakunya, boleh nggak rumah warga negara asing itu memiliki rumah tapak ya gitu atau rumah susun? Kalau memang boleh,
dan dia sudah punya NPWP, maka ekspatriat itu boleh. Biasanya kalau kita nyebutnya ekspatriat ya gitu, boleh. Kemudian, nah ini PPN yang ditanggung pemerintah itu kalau sampai dengan harga jualnya tuh paling tinggi, paling mahal 2M, itu dapat fasilitas PPN-nya full 100% ya. Sedangkan kalau yang 2 miliar sampai dengan paling mahal 5M dapatnya 50%. Bagaimana ternyata misalkan ya harganya 5M, 2M. Nah, 2M yang 200 juta pertama kan ini ditanggung ya, otomatis 200 juta kan, PPN-nya 10%. 3M kan PPN 300 juta ya. Nah, dari 300 juta ini berarti yang bagian 150 jutanya ini ya, yang pertama dia DTP ditanggung karena 50%-nya doang DTP. Yang ini non DTP yang 150 juta ya, 50% lagi non. Ini non DTP gitu ya. Nah, jadi si developer harus buat faktur 2 nih. Jadi ada faktur pajak yang kodenya 01, penjumlahan dari sini nih, dari 200 ditambah 150, jadi 350 faktur yang pertama. Faktur yang kedua ya, yang ditanggung kode faktur pajaknya kan 070 ya, atau 07. Nah, ini 150, berarti yang nanti yang bikin faktur yang keduanya adalah yang 150 kayak gitu ya. Clear ya, cukup jelas. Jadi cara ngitungnya kayak gitu. Kalau memang harganya pas 5M ya berarti 2 kali ngitung gradasi. Tapi kalau sudah lewat dari 5M, misalnya harganya 6M, ya berarti sama sekali. Kalau udah 6M ya, kan udah lebih dari lewat ini memang tidak dapat insentif, nggak dapat gitu. Kalau udah 6M ya gitu, maka nggak dapat insentif sama sekali ya gitu. Atau 5M lewat Rp1 jadi dia nggak dapat gitu. Oke, clear ya kalau penghitungannya. Nah, ini masanya Maret sampai dengan Desember 2020. Jadi di PMK 103 pun untuk penyerahannya dilakukan BAST-nya tadi ya. BAST-nya dilakukan Maret sampai Desember 2021. Nah, kemudian si developernya nih wajib membuat faktur pajak ya. Tadi seperti yang saya bilang, 01 kalau memang tidak ditanggung, yang 07 kalau ditanggung dan dilaporin realisasi PPN. Nah, realisasi PPN-nya ini cukup dilaporkan di SPT Masa PPN itu sebagai bentuk laporan realisasi. Nah, yang penting faktur pajak tersebut harus diisi secara lengkap benar, termasuk identitas nama pembeli dan nomor wajib pajak atau nomor NIK kalau wajib pajaknya nggak punya NPWP. Tapi harusnya sudah punya ya, karena dia udah beli rumah nilainya fantastis, berarti kan dia punya penghasilan ya. Walaupun bisa saja, Pak ini kan warisannya dari waris ya, tapi ada kemungkinan lah selain dari waris juga kan hidupnya dari mana. Kalau dia bisa beli rumah 5M tapi dia fully dari waris kan, berarti uangnya dihabisin semua buat waris ya, buat beli rumah, warisannya nggak mungkin kan. Jadi pasti dia ada penghasilan lain. Nah, itu juga harusnya sudah punya NPWP ya gitu. Nah, faktur pajak dilengkapi form informasi berupa kode identitas rumah pada kolom nama barang. Jadi nama barangnya misal rumah di klaster X ini, perumahan ini, nah kodenya dimasukin kodenya ini gitu. Jadi kode yang dari mana, dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanahan tadi ya. Nah, ini oke. Jadi 50%. Nah, ini bikin faktur 2 faktur tadi ya gitu. Kalau misalkan case-nya tadi itu ada 2 faktur ya tadi. Terus PPN ya, fakturnya tadi harus dibuktikan harus diberikan keterangan ya. Jadi faktur pajak diberikan keterangan ya. Seperti ini ya, ada di kolom keterangannya itu ada ditulis aja gitu. Kalau emang nggak ada capnya ditulis manual aja. Dalam hal permintaan pemerintah belum tersedia dalam pembuatan faktur pajak, mencantumkan atau keterangan yang dicantumkan melalui aplikasi dimaksud ya. Gitu. Jadi dapat melakukan pembaruan atau keterangan dapat dicantumkan di faktur. Jadi kalau memang misalkan kan di faktur suka ada cap tuh, tapi kalau memang ternyata belum, ya bisa ditulis ya di kolom keterangannya aja. Di faktur kan keterangannya ada tuh, ditulis di keterangan aja. Yang penting jangan sampai nggak ditulis gitu ya. Ya, melakukan ini, dan kodenya jangan lupa, kodenya 07 ya. Nah, oke. Kemudian pelaporan pembetulan dapat diperlakukan sebagai laporan realisasi sebagaimana dimaksud sepanjang disampaikan pada 31 Januari 2021. Jadi pelaporan pembelian SPT Masa PPN jadi Maret sampai dengan 31 Desember dapat diperlakukan sebagai laporan. Jadi
kalau misalkan ternyata belum gitu ya, faktur pajaknya bisa dibetulkan ya, di apa namanya, di SPT-nya dibetulkan gitu ya. Gitu. Kalau memang sudah dilaporkan gitu ya. Nah ini ya. Kemudian PPN terutang rumah tapak ya tidak ditanggung pemerintah dalam hal penyerahannya. Nah, jadi kalau ternyata tidak memenuhi syarat A ya, B dan C, D, E ini nggak terpenuhi, ini jadinya gugur insentifnya ya. Yang pertama adalah periodenya ya, udah pasti yang periode saya jelaskan itu harus masuk. Di Binatangan ini belum 1 tahun sejak penyerahan, misalnya BSE tahun depan udah diserahkan, udah dijual lagi atau udah di Binatangan ya nggak bisa. Nanti di dalam hal ditemukan pajak bisa ditagih ya. Ditagih siapa? Developernya itu ya. Nah, karena yang ber-NPWP developernya nanti tinggal minta ke konsumen atau apa namanya ya, harus bertanggung jawab terhadap ketentuan tersebut gitu ya. Tidak melaporkan realisasi sebagaimana dimaksud. Jadi developernya nggak ada realisasinya nih ya, berarti nggak sah gitu ya. Tidak mendaftarkan berita acara. Nah, jadi berita acara tadi kan harus didaftarkan tuh di Kementerian PUPR. Kalau nggak didaftarkan di mana? Ya nggak bisa juga insentifnya, bisa digugurkan oleh DJP gitu ya. Nah, ketentuan sebagaimana ayatnya diperlukan dilakukan terhitung Agustus sampai dengan Desember ya. Jadi yang ini nih, yang pasal 9E ini, yang ini pasal 9 ini yang huruf E. Yang huruf E, nah ini yang didaftarkan. Jadi insentif yang PMK 21 ya, kan syaratnya ABCD aja nih. Nah yang E ini kan syarat baru nih, syarat baru. Nah kalau yang untuk penyerahan hunian dilakukan, nah atas yang ini untuk penyerahan tapak hunian terhitung. Jadi yang gini, yang mas E ini berlaku untuk Agustus sampai dengan Desember 2021. Jadi untuk yang E ini tidak harus ada sebelum adanya PMK 103 gitu. Jadi untuk yang PMK 21 yaitu yang Maret sampai Agustus ya, sampai Juli gitu ya, nggak apa-apa, nggak ada syarat yang E ini nggak apa-apa, intinya gitu loh. Kata lainnya tidak, nggak apa-apa, nggak ada E ini. Yang penting harus ada syarat yang E tersebut ini yang harus didaftarkan berita acara di kementerian terkait itu sejak Agustus sampai Desember ya. Jadi yang berlakunya PMK 103 harus ada ketentuan yang E ini, yang mendaftarkan berita acara. Sebelumnya kan nggak ada di PMK 21 gitu maksudnya ya. Atas penyerahan rumah tapak sesuai dengan ketentuan undang-undang ya. Oke, terus hal-hal yang perlu diketahui lagi ya, ini di pasal ini ya. Kepala kantor ya atas nama DJP, Direktur Jenderal Pajak, berhak menagih ketentuan sesuai dengan peraturan jika diperoleh data yang atau informasi menunjukkan ternyata objeknya diserahkan. Nah tadi ya sebelum setahun perolehan, jadi dia ternyata si A si B ini pada saat tahun 2021 di masa pandemi ini dia beli 5 rumah atau beli 2 rumah. Nah tapi ternyata 5-5-nya mendapat insentif. Nah itu bisa dianulir teman-teman kalau ketahuan gitu ya oleh DJP. Nah perolehan tidak dilakukan oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. Jadi tadi ya, jadi ternyata dilakukannya tadi istilahnya dia istilahnya tuh bukan ini sebenarnya lah gitu ya, bukan orang pribadi yang sebenarnya gitu. Jadi bisa pakai nama badan atau orang lain gitu. Nah itu sebenarnya tidak dilakukan orang pribadi sebagai pasal 6 ya. Di pasal 6 kan syaratnya dia harus WNI ya kan, dan ber-NPWP ya, dan NIK-nya. Kalau misal ternyata nggak ber-NPWP nggak bisa gitu loh. Masa pajak tidak sesuai. Nah artinya periode misalkan udah kelewat, itu nggak bisa gitu ya. Kemudian penyerahan tidak memenuhi pasal 8 ayat 2 dan ayat 7 pada saat di peraturan Menteri Keuangan ini ya. 8 ayat 2 tadi apa, kita lihat 8 ayat 2 tadi ini tidak diisi nama pembeli, nggak diisi NIK. Nah kayak gitu. Nah ayat 7-nya ini ya tidak dilaporkan. Nah, pokoknya tidak memenuhi syarat ya gitu. Nah, kemudian dilakukan pemindatanganan sama ya, nggak boleh berita acara terima yang terhitung sejak Agustus tidak didaftarkan, ternyata sampai lewat nih periodenya tahun 2002 nggak didaftar-daftarin gitu ya. Harusnya kan didaftarkan tadi sebulan setelah itu kan gitu. Nah jadi harusnya sih didaftarkan ya teman-teman. Jadi maksimal sebulan setelah itu harusnya didaftarkan gitu. Nah rumah yang telah mendapatkan fasilitas PPN sesuai dengan tadi ya, rumah yang subsidi yang harganya misalkan di bawah 150 juta kalau nggak salah itu udah dapat
insentif PPN dibebaskan alias 0% gitu. Jadi tidak mendapatkan ini gitu. Jadi kalau rumah subsidi yang nggak usah pakai insentif ini, pakainya insentif yang PMK tentang rumah subsidi gitu ya. Nah ini selanjutnya sih ini ya biasa ya hal-hal teknis. Kemudian peraturan peralihannya, kementerian yang di bidang termasuk data berita acara dimaksud. Nah jadi nanti kementerian yang membawahi perumahan ya wajib menyampaikan data rumah tapak unit rumah termasuk data ke DJP. Jadi ini untuk kementeriannya bukan untuk developernya ya. Jadi kementeriannya nanti wajib laporan secara luring nanti yang akan DJP disediakan oleh DJP gitu ya. Paling lambat tanggal 14 Januari 2002. Jadi ini untuk kementeriannya ya. Nah ini peraturan peralihannya pada saat berlakunya kementerian peraturan menteri ini ya. Peraturan yang PMK 21 disebut ya tetap diberikan ditanggung pemerintah sebagaimana ya pasal 7. Jadi ini kan sebelumnya ada PMK 103 ini kan PMK-nya PMK 21 ya. Ya transaksinya yang dilakukan sebelum berlakunya ini tetap diberikan PPN sesuai ditanggung PMK 21 ini masih boleh gitu intinya. Yang penting tadi syaratnya terpenuhi, kapan uang pertama kalinya dan kapan BAST-nya gitu. Kemudian terhadap pengelolaan rumah tapak yang telah memenuhi sebagai pentingkat PMK 231 dan 21 dan dilakukan sebelum, pengusaha PKW tetap harus mendaftarkan berita acara ya sistem yang menyelenggarakan paling lambat tanggal 31 Agustus ya. Jadi kalau udah masuk Agustus ya gitu, dan dia di PMK 21 nya berlaku, nah pakainya PMK yang 103 gitu loh maksudnya gitu. Jadi intinya kalau misalkan tadi berlaku sudah 103 PMK 231 ini berlaku ya kan, dan dilakukan sebelum berita acara ini ya sebelum PMK 103 ini berlaku, maka penjual tetap harus mendaftarkan berita serah terima kepada aplikasi. Jadi pokoknya yang di bulan Agustus ya, yang kan ini PMK 103 ini berlakunya 30 Juli sampai dengan Desember ya. Pokoknya setelah 30 Juli aja, dari 30 Juli atau tanggal 1 Agustus lah ya, dia harus mendaftarkan berita acara gitu loh. Kalau yang serah terimanya di bulan Juli, Juni, Mei yang sebelum-sebelumnya itu nggak perlu mendaftarkan berita acara tadi intinya gitu. Nah terhadap rumah susun yang belum diserahkan, belum diserahkan dalam pasal 3 PMK 21 ya. Jadi dia udah bayar nih nyicil ya, tapi belum diserahin sampai dengan bulan Agustus ini dia belum diserahin. Kemudian kan muncul nih peraturan PMK yang baru ya. Apakah dia dapat? Nah dia tetap diberikan, dia dapat kok. Jadi karena kan dia masuk nih nyicilnya di bulan Januari kan, tapi belum serah terima, dan dia belum serah terima juga nih, baru nanti terimanya mungkin di September atau Oktober. Boleh nggak? Boleh. Tetap diberikan dengan menyesuaikan dengan peraturan menteri. Peraturan ini maksudnya PMK 103 gitu ya. Jadi tetap yang penting periodenya jangan sampai lewat Desember aja gampangnya gitu ya. Nah terhadap faktur pajak yang telah diterbitkan atas pembayaran sebelum berlakunya PMK ini tidak dilakukan pembetulan. Jadi nggak usah, misalkan kan udah ketika nerima uang muka developer ini dari konsumen kan dia pasti akan buat dong faktur seperti ada tadi ya tulisannya PMK 1 sekian. Nah dulu kan berarti PMK-nya PMK 21 kan. Nah dengan adanya PMK ini kan dia berarti nanti apa diganti nggak ya jadi PMK 21? Nggak usah, yang sudah dibuat ya 07 dari Maret sampai itu yang nggak usah, tetap berlaku aja gitu walaupun dia pakai PMK 21 gitu. Nah kemudian pada bulan berlaku 21 udah dinyatakan cabut ya, dicabut dan tidak berlaku. Jadi berarti dengan kata lain PMK 21 ini berlakunya sampai dengan 30 Juli lah ya, atau 29 Juli gitu. Nah peraturan ini berlaku karena PMK 103 berlaku sejak diundangkan. Diundangkannya kapan? Diundangkannya pada tanggal 30 Juli. Berarti udah berlaku nih 30 Juli ya gitu. Berarti umurnya PMK 21 hanya sampai dengan 29 Juli gitu. Sekian dari saya, teman-teman. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, perlu didiskusikan, silakan bisa kirim komentar ya, atau bisa juga di IG saya ya, di DM di IG saya kalau memang sifatnya rahasia atau mungkin nggak ingin dipublish gitu ya. Tapi kalau yang ingin dipublish supaya menambah pengetahuan bagi yang lain, silakan di kolom komentar aja.
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan follow IG Tes Logansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.